Kalau dengan orang yang berbeda agama, kita bicaranya bukan kebenaran, tapi bicaranya tentang kebaikan. Kekristenan juga bilang begitu, kalau orang berpindah mengikut Kristus, mengikut Yesus, itu bukan karena pekerjaan pendetanya yang hebat, bukan karena orang-orang di sekitarnya yang hebat, tapi karena ada Roh Kudus yang menggerakkan dia gitu ya. Nah, dari dalam itu bawaan itu ya. Betul, lagi-lagi itu sama lagi kalau dalam Islam hidayah namanya. Ya. Maksudnya ngomongin yang begini-begini apa itu orang ngomongin sama-samanya gitu ketimbang beda-bedanya. Banyak itu juga yang terjadi juga mungkin di daerah-daerah kali ya Cak ya. Ini mungkin saya salah, koreksi saya kalau salah. Tapi ada juga yang model untuk yang memaksa gitu. Entah lewat beasiswa, entah lewat sembako, entah lewat apapun itu. Cara membuat orang-orang supaya satu komunitas berubah itu kayaknya juga semakin kencang nih. Ya, entah apapun agamanya itu ya. Cara-cara seperti itu semakin kayaknya jadi tren di sekitar kita itu. Dan itu juga yang membuat saling curigaan ya. Misalnya di komunitas muslim, kristenisasi misalkan itu. Tapi mungkin sebaliknya juga teman-teman Kristen juga mengatakan ada islamisasi juga gitu ya. Ya itu juga tidak bisa kita pungkiri gitu. Karena itu kan mungkin penting ya bagi kita untuk menjawab ini. Gimana sih seharusnya kita memposisikan atau menempatkan agama kita, keyakinan kita di tengah komunitas yang beragam, yang berbeda gitu. Jadi kalau kayak muslim, saya berada di tengah teman-teman saya yang Kristen, yang Hindu, yang Katolik, itu mesti gimana sih gitu. Sebab kalau saya sederhanakan ini pemotretan saya, karakteristik umat beragama itu kan ada 3 ya. Ada model yang eksklusif. Eksklusif tuh misalnya kalau saya muslim, maka saya akan mengatakan bahwa agama yang paling benar itu ya Islam. Di luar Islam itu ya sesat, nggak bakal masuk surga lah gitu. Kak Pendeta Jimmy itu udah jelas alamatnya neraka nantinya. Bahkan tempatnya di keraknya ya. Gitu. Ada tingkatnya juga ya nerakanya? Ada tingkatnya itu, tingkat paling dasar tuh nanti gitu. Itu yang eksklusif ya gitu. Lalu ada yang kedua yang model inklusif. Inklusif tuh ya dia masih meyakini bahwa Islam, bahwa agamanya yang paling benar. Tapi dia tidak serta-merta mengatakan orang di luar dia itu salah atau sesat itu. Biar jadi urusannya sendirilah gitu. Dan dia juga masih bisa menerima keberadaan orang lain gitu. Nah, menurut saya yang paling ideal tuh yang ketiga, pluralis gitu ya. Jadi dia memposisikan agama-agama itu setara gitu. Ya masing-masing memiliki kebenaran lah gitu. Dan itu yang menurut saya sesuai dengan doktrin dalam Quran. Kan ada tuh dalam Al-Maidah dan juga Al-Baqarah ya, yang menjelaskan soal kedudukan kaum beriman itu. Siapa saja yang beriman, percaya pada hari akhir, kemudian beramal saleh, maka tidak perlu ada kekhawatiran bagi mereka gitu kan. Nah itu. Nah kalau menurut Habib sendiri gimana soal ini? Kalau saya mau tambah untuk itu, kalau menurut Habib sendiri, kalau sudah ada tipologi seperti itu ya, kita tidak bisa nafikan itu ada ya di komunitas manapun, di negara manapun itu ada begitu. Betul. Tapi kalau Habib sendiri nih ngelihat nih sebagai seorang Muslim misalnya, melihat fenomena saat ini dengan keberagaman kita ini di Indonesia yang memang dari rahimnya Indonesia ini memang udah beragam begitu. Terus ada isu yang diajak, kemudian ada krisis kebebasan beragama saat ini dengan tipologi yang seperti tadi itu. Seorang Habib Jafar ini melihat kebebasan beragama itu sendiri seperti apa sih dalam pandangan sebagai seorang Muslim seharusnya? Iya, saya melihatnya begini. Dalam konteks ke dalam diri kita masing-masing, itu kita berbicara soal kebenaran. Kamu ini sudah benar nggak? Nah, kalau itu sudah ada, akhirnya orang bisa jadi nggak punya waktu untuk ngurusi orang lain. Karena kata Jalaluddin Rumi, manusia itu adalah samudra dalam bentuk tetesan, bukan tetesan di tengah samudra. Bayangin samudra yang begitu luas, kita harus selami, pelajari. Sampai mati juga gak kelar mempelajari diri sendiri. Belum lagi mempelajari agama yang kita anut. Belum lagi mempelajari diri ini sudah sesuai nggak dengan agama yang kita anut. Karena kadang banyak orang agamanya Islam tapi kelakuannya nggak Islami gitu. Itu yang menurut saya kalau ke dalam kita berbicara tentang itu. Kamu udah selesai nggak dengan dirimu? Karena Rumi juga bilang, saya itu dulu ketika masih pakai akal, itu inginnya orang lain ikut saya.
Tapi ketika sudah pakai hati, saya akhirnya sibuk kepada diri saya sendiri. Nah, kalau dengan orang yang berbeda agama, kita bicaranya bukan kebenaran, tapi bicaranya tentang kebaikan. Kalau dalam Islam itu fastabiqul khairat, kamu berlomba-lomba dalam kebaikan dengan orang lain. Mau agamanya apa kek? Pokoknya yang penting outputnya adalah kebaikan. Sama-sama bekerja sama. Misalnya bagi saya, ya kita kolaborasi seperti ini. Ini kan outputnya adalah kebaikan agar orang yang di bawah atau yang mendengar, wah adem nih, duduk bareng, ngobrol bareng, ngopi bareng gitu. Jadi bagi saya soal agama kita ya bebas saja memilih agamanya. Tanpa dibilang bebas, sebenarnya kalau orang yang berpikir akan tahu bahwa agama itu bebas karena nggak bisa dipaksakan. Walaupun Tuhan nggak bilang jangan memaksakan agama, kita tahu bahwa agama nggak bisa dipaksakan. Jangankan agama gitu, yang jomblo itu sudah tahu pasti bahwa cinta nggak bisa dipaksakan. Kalau bisa dipaksakan, dia pasti sudah maksa orang yang cantik untuk jadi pacarnya dia gitu. Atau yang cewek memaksakan yang tampan jadi pacarnya dia. Apalagi urusan agama gitu. Jadi udah daripada sibuk ngurusin agama orang lain, ya udah kita ayo kerjasama dalam kebaikan. Wah, Indonesia nih menurut saya masalah agama itu nggak ada. Apa sih kita punya sejarah bagaimana Istiqlal itu salah satu arsiteknya non-muslim. Udah gak ada masalah agama sebenarnya. Justru masalah kita itu sekarang COVID-19. Ayo bekerja sama gitu. Kemudian kemiskinan, literasi, banyak kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan gitu. Bahkan akhirnya kita tuh nggak sempat ngomongin itu. Misalnya yang signifikan, yang krusial gitu ya, malah ngurusinnya. Iya, makanya misalnya Greenpeace gitu, pernah saya collab bareng sama mereka atas undangan mereka. Itu kata mereka sulit nyari ustadz, tokoh agama yang mau bicara tentang isu lingkungan. Padahal ini 100 tahun lagi nih kalau konsumsi plastik sekali pakai kita gak berkurang, hancur kita. Padahal itu tugas yang harus diemban oleh setiap muslim ya, sebagai khalifah ya. Iya, sebagai khalifah, dan itu adalah salah satu bukan ajaran lagi, tapi tujuan diturunkannya ajaran. Itu kalau di Islam hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Khalifah itu Bang Pendeta itu pengelola dan penjaga alam semesta. Itu maksudnya. Perwakilan yang maha kuasa. Untuk menjaga dan mengelola bumi ini. Jadi nggak sempat kita tuh ngomongin itu, ngomongin kemiskinan, nggak sempat. Akhirnya semua di frame dalam kacamata agama. Oke, saya mau bantu kamu soal keuangan, sekarang kamu ikut agama saya. Nah, soal ini Nabi Ibrahim pernah ditegur sama Allah. Nabi Ibrahim itu kan dikenal selalu membuka rumahnya untuk orang lain makan. Ada satu zindik, orang ateis datang, umur 70 tahun, saya mau makan di sini. Kata Nabi Ibrahim, kamu zindik? Iya. Waduh, gak enak ini. Saya ini diturunkan misinya untuk bikin orang percaya bahwa Tuhan itu ada dan esa. Apalagi ini rezeki juga dari Tuhan. Kalau ngasih makan orang yang gak bertuhan, gimana nanti, kata kamu ikutlah, percaya satu Tuhan. Kata dia, saya gak mau menukar keimanan saya bahwa Tuhan gak ada dengan sepiring nasi. Dan akhirnya dia pergi. Akhirnya Tuhan negur Nabi Ibrahim. Wah Ibrahim, orang itu umur 70 tahun sebagai ateis, kenapa bisa sampai seumur itu? Karena tiap hari gua kasih makan. Minta makan ke lu sekali, lu gak mau ngasih atas nama gua gitu. Tuhan, kan aneh gitu. Akhirnya dikejar sama Nabi Ibrahim. Nah itu, mau nyelesain lingkungan, asalkan di lingkungan itu komunitasnya sama agamanya dengan kita. Bahkan sama agama kadang belum cukup. Gak ada jaminan ya. Belum cukup. Karena melulu yang asal dilihat sama perbedaannya. Pilihan politiknya gitu. Itu fenomena di kampung saya misalnya. Ada aspal yang separuh gitu. Separuh gak selesai. Kenapa gak selesai? Iya, soalnya yang bagian sana afiliasi politiknya beda. Iya. Jadi isu klasik ya. Isu klasik. Selalu terkait dengan perut ya. Selalu terkait dengan perut dan politik. Perut itu. Tapi kalau yang tadi tuh, Bib, bicara tentang orang bebas ya, Habib bilang kan ya, orang bebas untuk mulai dengan hatinya ya. Kalau dia sudah mulai dengan hatinya, dia nggak akan sibuk dengan ngurusin orang lain. Sibuk untuk menyelami keimanannya gitu ya.
Tapi di dalam ruang publik dengan bersama-sama orang, ini agak serius nih, Bib. Ada nggak sih batasan-batasan untuk kebebasan beragama itu sendiri? Di ruang publik, ya setiap orang bebas mengekspresikan agamanya di ruang publik. Jadi nggak ada orang yang boleh membatasi ibadah orang lain. Bahkan kalau dalam Islam, bukan hanya tidak boleh membatasi, tapi harus menjamin peribadatan umat beragama lain. Makanya banyak sekali di dalam Al-Quran itu bahwa dalam keadaan perang pun orang Islam itu nggak boleh melukai tokoh agama lain dan nggak boleh merusak rumah ibadah umat beragama lain. Itu dalam kondisi perang gitu, apalagi nggak perang gitu. Nah, jadi biarin. Ayat-ayat ajaran seperti ini kan seolah udah nggak ada lagi di kalangan Muslim tuh. Nah, itu apa yang terjadi di kalangan teman-teman Muslim nih? Itu yang saya tadi bilang. Jadi mereka Islam hanya pada aspek-aspek tertentu. Mereka Muslim tapi tidak Islam. Kalau dalam bahasanya Muhammad Abduh, salah satu tokoh pembaharu Islam di Mesir. Jadi mereka Muslim tapi nggak Islam gitu. Jadi karena itu beliau pernah mengatakan ya, ketika aku ada di Arab, di Timur Tengah, aku menyaksikan banyak orang Islam tapi nggak ada yang beragama Islam, gitu ya. Tapi ketika aku ada di Perancis, nggak ada orang yang mengklaim diri sebagai Muslim, tapi aku melihat Islam ada di sini, gitu. Iya, jadi problemnya gitu. Orang akhirnya berislam atau berkristen hanya karena warisan gitu, nggak sempat belajar agamanya gitu. Akhirnya ada jarak antara agama dengan umat beragamanya gitu. Nah, terkait itu bebas dengan, kalau dalam hal itu. Kalau artinya sebentar ya, kalau boleh ini ya izin dulu. Artinya kalau Habib tadi bilang bahwa orang bebas berekspresi, tapi juga harus menghargai juga ya orang lain yang punya ekspresi iman berbeda kan. Dalam arti saling menghargai. Saling menghargai. Dan dalam situasi seperti ini ada kelompok-kelompok yang justru seperti mau ekspresi imannya itu yang diterima oleh orang lain. Kalau bahasanya pemerintah atau kalangan akademisi dan lainnya sudah muncul istilah radikalisme atau kelompok-kelompok radikal seperti itu. Bagaimana sih seharusnya kita menghadapi yang kayak gini nih, Cak? Kayaknya kita udah lelah untuk membangun bicara tentang pendidikan dan macam-macamnya. Ujung-ujungnya kita belum selesai dengan gerakan-gerakan yang justru mengacaukan. Nah, sebelum ke isu radikalisme itu tadi ada pertanyaan jeda ya, masih terkait dengan kebebasan beragama. Kan kalau di Islam itu kan ada doktrin ini, lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Tapi menurut saya sekarang sudah mulai berubah artinya itu. Jadi bagiku agamaku, bagimu agamaksa. Akan terjadi ya? Gitu. Gimana itu? Iya, makanya. Jadi pangkal dari sikap eksklusif itu dalam beragama, iya, justru adalah ketidakradikalan dalam beragama sebenarnya. Iya, betul. Karena dia gak ngerti secara dasar dan utuh agamanya, akhirnya menjadi eksklusif, menjadi sempit, menjadi gak rela kepada agama lain. Sebenarnya arti radikal sendiri bagus ya. Padahal artinya orang yang beragama dia perlu radikal. Ya, memiliki pemahaman dia harus seorang mendasar. Kristen betul-betul secara radikal mengasihi orang lain. Secara radikal harus menunjukkan citra Kristus dalam hari-harinya gitu ya. Apalagi kalau bercermin pada Kristus kan rada ikal memang kan. Seperti rambut saya ini. Tapi justru radikal itu diarahkan kepada sikap eksklusif yang radikal, intoleran yang radikal. Itu kan yang seperti itu ya.